Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkia Aulia Qadariyah, semester 5 dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Usuluddin dan Adab, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Lahjah Arabiyah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aang Saiful Milah MA. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh lahjah terhadap bahasa lain. Mari kita langsung saja ke materinya. Pengaruh lahjah terhadap bahasa lain telah menjadi subjek perhatian dalam bidang linguistik dan ilmu sosial selama beberapa dekade terakhir. Meskipun kadang-kadang dipersepsikan sebagai variasi bahasa yang lebih lokal atau ketinggalan zaman. Meskipun kadang-kadang dipersepsikan sebagai variasi bahasa yang lebih lokal atau ketinggalan zaman, lahjah-lahjah tetap relevan dalam konteks komunikasi modern. Dalam era globalisasi yang semakin menghubungkan kita dengan berbagai komunitas bahasa, pemahaman tentang bagaimana lahjah mempengaruhi bahasa lain menjadi semakin penting. Pembahasan yang saya akan bawakan ini menjadi sangat penting karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keberagaman bahasa dan bagaimana komunikasi antar budaya yang semakin erat mempengaruhi bahasa kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh lahjah terhadap bahasa lain, kita di sini dapat menghargai kekayaan bahasa atau budaya serta menjaga keragaman bahasa di era globalisasi ini. Pengaruh lahjah terhadap bahasa lain sendiri telah menjadi subjek perhatian dalam dunia linguistik seperti yang saya katakan sebelumnya. Dengan sejarah panjangnya sebagai bahasa agama, ilmu pengetahuan dan perdagangan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan dan pengayaan bahasa-bahasa lain di seluruh dunia. Secara umum, ada satu elemen yang menjadi penyebab munculnya berbagai variasi dialek dalam satu bahasa, yaitu penyebaran luas bahasa itu dan penggunaannya oleh beragam individu. Seperti yang diuraikan oleh Wafi dalam bukunya, telah menjadi prinsip dalam peraturan bahasa bahwa ketika bahasa menyebar luas dan digunakan oleh berbagai kelompok manusia, maka sulit bagi bahasa tersebut untuk mempertahankan kesatuan dan keseragaman bahasa aslinya untuk waktu yang lama. Bahasa tersebut akan segera berkembang menjadi berbagai dialek yang beragam. Seperti dialek selanjutnya akan mengalami perkembangan yang berbeda. Perbedaan antara satu dialek dengan dialek lainnya akan terus melebar hingga menciptakan bahasa yang berbeda dan berdiri sendiri, dimengerti hanya oleh pemakainya. Meskipun faktor penyebaran bahasa itu tidak secara langsung menyebabkan perpecahan bahasa menjadi berbagai dialek, namun faktor ini membuka pintu bagi munculnya faktor-faktor lain yang mengarah ke perpecahan tersebut. Di samping faktor ini, ada faktor-faktor lain yang juga memiliki pengaruh yang signifikan seperti faktor politik, faktor sosial, geografis, dan budaya. Perbedaan karakteristik masing-masing dialek dapat diidentifikasikan dengan memperhatikan aspek-aspek perbedaan yang dimiliki oleh setiap dialek itu. Lahjah atau dialek itu sendiri memiliki kemampuan untuk memberikan dampak yang penting terhadap bahasa lain, terutama dalam hal pembendaharaan kata, struktur tata bahasa, serta pelafalan. Sebagai ilustrasi, di sini ada contoh perbedaan antara lahjah Inggris Amerika dengan Inggris Britania yang tampak jelas dalam kosakatanya, yaitu seperti lift dalam bahasa Inggris Britania yang setara dengan elevator dalam bahasa Inggris Amerika. Ini adalah contoh bagaimana
lahjah itu sendiri dapat mempengaruhi penggunaan kata-kata yang berbeda dalam satu bahasa. Di samping itu, dalam tata bahasa, penggunaan dan konjugasi kata ganti orang ketiga tunggal bisa berbeda dalam beberapa lahjah bahasa Inggris dibandingkan dengan lahjah lainnya. Perbedaan dalam pelafalan juga sangat nyata dalam beberapa lahjah bahasa Inggris, termasuk variasi dalam pengucapan vokal. Dalam pelafalan juga sangat nyata antara lahjah, terutama dalam pengucapan vokal dari perbedaan dalam aksen serta intonasi dalam berbicara yang bisa terlihat di antara berbagai wilayah dengan berbagai macam atau beragam lahjah. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa lahjah itu mampu memiliki dampak yang signifikan terhadap bahasa lain, yaitu menciptakan variasi bahasa dalam penggunaan kata-kata, tata bahasa, dan pelafalan di berbagai wilayah dan komunitas berbahasa. Selanjutnya, di sini saya akan membahas beberapa aspek penting pengaruh lahjah Arab terhadap bahasa lain beserta contohnya. Yang pertama, di sini ada peminjaman kosakata Arab. Bahasa Arab memberikan banyak kata dan frasa yang diadopsi oleh bahasa-bahasa lain. Contoh yang paling terkenalnya yaitu ada pengaruh bahasa Arab terhadap bahasa-bahasa Eropa, terutama melalui perdagangan dan kontak budaya selama abad pertengahan. Kata-katanya tersebut itu seperti alkohol, algoritma, coffee, dan zero berasal dari bahasa Arab. Selanjutnya yang kedua itu ada pengaruh dalam tata bahasa. Pengaruh lahjah Arab juga terlihat dalam struktur tata bahasa dari beberapa bahasa. Bahasa-bahasa seperti Spanyol dan bahasa-bahasa yang berbasis Latin lainnya selain Spanyol itu mempengaruhi tata bahasa Arab khususnya dalam hal kata kerja dan konjugasi. Sebaliknya, tata bahasa Arab juga mempengaruhi beberapa kata atau beberapa bahasa dalam hal urutan kata dan struktur kalimat. Selanjutnya ada perkembangan kosakata di bidang ilmu pengetahuan. Selama abad pertengahan, bahasa Arab ini menjadi bahasa penting dalam pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Banyak istilah ilmiah dalam bidang matematika, kedokteran, kimia, dan astronomi yang diambil dari bahasa Arab. Berarti ini mencerminkan kontribusi berharga bahasa Arab terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Selanjutnya, yaitu ada dampak dalam bahasa-bahasa regional. Di beberapa wilayah seperti di Afrika Utara dan Timur Tengah, pengaruh lahjah Arab ini sangat luar biasa kuatnya dalam bahasa regional. Misalnya, bahasa Maghribi di Maroko dan Tunisia adalah contoh nyata dari pengaruh bahasa Arab yang pada bahasa-bahasa regional ini mencakup tata bahasa dan kosakata yang dipengaruhi oleh bahasa Arab. Yang terakhir itu ada perlindungan dan pelestarian lahjah Arab. Upaya perlindungan dan pelestarian lahjah Arab juga penting dalam menjaga warisan bahasa dan budaya. Di beberapa negara Arab seperti Mesir dan Sudan, langkah-langkah ini sudah diambil untuk melindungi dan mempromosikan penggunaan bahasa Arab dalam media dan pendidikan. Yang terakhir, menggali pengaruh lahjah Arab terhadap bahasa lain telah membawa kita ke dalam kerumitan sejarah, budaya, dan evolusi bahasa di seluruh dunia. Bahasa Arab telah memberikan kontribusi penting terhadap kosakata, tata bahasa, perkembangan ilmu pengetahuan, dan budaya di berbagai wilayah. Dari peminjaman kosakata hingga pengaruh dalam struktur tata bahasa
Bahasa Arab ini telah menjadi jembatan antara budaya-budaya yang berbeda. Namun pengaruh lahjah Arab juga mencerminkan bagaimana bahasa adalah refleksi dari hubungan antara komunitas-komunitas berbahasa, perdagangan, dan interaksi budaya yang melintasi batas geografis dan agama. Pengaruh ini juga menciptakan variasi bahasa yang menarik dan beragam di seluruh dunia. Penting sekali untuk kita ingat bahwa pengaruh lahjah Arab ini bukan hanya fenomena historis. Ini adalah kisah yang terus berlanjut dalam upaya untuk menjaga warisan bahasa dan budaya, perlindungan dan pelestarian bahasa Arab di berbagai wilayah dan dalam berbagai konteks telah menjadi fokus penting. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil, pengaruh lahjah Arab adalah contoh nyata bagaimana bahasa adalah entitas yang hidup, selalu berubah dan beradaptasi dengan perubahan. Ini juga mengilustrasikan bagaimana bahasa adalah jembatan budaya yang menghubungkan komunitas-komunitas di seluruh dunia, membawa kekayaan bahasa dan warisan budaya bersama. Studi tentang pengaruh ini membantu kita, apalagi mahasiswa di jurusan ini, membantu untuk memahami kompleksitas bahasa dan budaya di era globalisasi saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.